Ohayo, minasan dimanapun kalian berada, baik itu di nyata maupun di dunia paralel. Kembali lagi dengan Mimin, Mr. K di channel Oni Project. Oke, di video kali ini Mr. K Oni Project akan membahas tentang rangkuman poin penting manga Tokyo Revengers dari chapter 203 sampai dengan chapter 217 sekaligus. Rangkuman ini merupakan rangkuman lanjutan dari video sebelumnya. Sebelum kalian menonton video ini, kalian wajib menonton video rangkuman sebelumnya supaya bisa paham alur cerita dari rangkuman ini. Link video sebelumnya telah Mimin cantumkan di deskripsi video ini. Sekali lagi Mimin ingatkan kembali ya, rangkuman ini bukanlah cerita lengkap dari manga Tokyo Revengers. Apabila kalian ingin mengetahui cerita lengkapnya, silahkan kalian baca langsung di website yang menyediakan manga Tokyo Revengers, atau kalian juga bisa menonton anime resminya di channel YouTube Muse Indonesia. Oke, langsung saja kita ke pembahasan rangkumannya. Pada manga Tokyo Revengers chapter 203 sampai dengan chapter 217 kali ini, setelah geng Tokyo Manji menang melawan geng Tenjiku, geng Tokyo Manji akhirnya telah resmi dibubarkan oleh Mikey. Lalu karena Kisaki Teta yang merupakan penyebab kekacauan di masa depan telah mati tertabrak mobil truk di masa lalu, maka Takemichi pun akhirnya kembali ke masa depan untuk melihat perubahan yang telah terjadi di masa depan. Semua teman-teman Takemichi termasuk Hinata statusnya masih hidup di masa depan. Bahkan mereka juga telah memiliki kehidupan yang lebih baik sesuai dengan pekerjaan yang mereka inginkan di masa depan. Seperti Draken yang memiliki bengkel motor, Mitsuya yang bekerja sebagai desainer, Chifuyu yang memiliki toko hewan, dan lain sebagainya. Namun di balik kebahagiaan tersebut, terdapat seorang yang masih terjerumus dalam kegelapan dunia premanisme. Dia adalah mantan bos Toman yang bernama Mikey Sanomanjiro. Di masa depan, Mikey telah menjadi seorang bos geng tersadis di Jepang. Geng tersebut bernama geng Bonten. Karena hal tersebut, Takemichi pun akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan Mikey dengan cara bertemu dan berbicara kembali dengan Mikey di masa lalu. Namun pemicu kekuatan Time Leaper Takemichi yang ada di dalam diri Naoto telah menghilang. Hal tersebut terjadi karena Naoto telah mencapai tujuannya untuk menyelamatkan kakaknya yang bernama Hinata dari kematian di masa lalu. Beruntungnya, walaupun demikian, Takemichi masih bisa kembali ke masa lalu dengan cara bersalaman dengan Mikey. Kekuatan pemicu yang dimiliki Mikey tiba-tiba saja bangkit. Hal tersebut terjadi karena Mikey dengan tulus meminta bantuan kepada Takemichi untuk diselamatkan di masa lalu. Tapi di sini terdapat sebuah perbedaan antara kekuatan pemicu Naoto dan juga kekuatan pemicu Mikey. Dalam hal ini, apabila Takemichi bersalaman dengan Naoto, Takemichi akan kembali ke 12 tahun di masa lalu. Lalu apabila Takemichi bersalaman dengan Mikey, Takemichi hanya akan bisa kembali ke 10 tahun yang lalu. Saat di masa lalu, Takemichi telah menjadi seorang siswa SMA. Dia dan beberapa teman-teman geng Toman telah bersekolah di sekolah yang sama. Takemichi juga akan meminta maaf kepada Hinata di masa lalu, karena pada saat di masa depan, dia telah lari dari pernikahannya dengan Hinata hanya untuk menyelamatkan Mikey dari kegelapan di masa lalu. Selain itu, terdapat juga scene flashback yang menceritakan tentang pertemuan pertama antara Hanma Suji dan juga Kisaki Teta. Hanma merupakan seorang preman yang selalu solo player dalam menghadapi lawan-lawannya. Bahkan nih, dia telah mengalahkan 10 orang sekaligus hanya dengan seorang diri. Dia juga sering disebut sebagai seorang Shinigami atau malaikat maut. Dia memiliki tato di kedua punggung tangannya. Dua tato tersebut bertuliskan kejahatan dan hukuman. Lalu bertemulah Hanma dengan Kisaki Teta. Pada saat itu, Kisaki Teta merupakan seorang anggota dari geng Mobius. Tujuan Kisaki Teta menemui Hanma hanya untuk mengajak Hanma supaya menjadi alat bagi Kisaki Teta untuk mencapai tujuannya. Karena aura yang ditunjukkan Kisaki Teta kepada Hanma begitu sangat berbeda dengan berbagai preman lain, Hanma pun akhirnya menyetujui ajakan Kisaki Teta. Kisaki Teta merupakan orang yang memiliki keahlian dalam menghasut hati orang lain. Kisaki Teta berhasil menghasut Kiyomasa untuk melakukan pembunuhan terhadap Draken. Kisaki Teta juga telah berhasil menghasut Pachin supaya geng Toman berperang melawan geng Mobius. Bahkan nih, Pehan juga ikut kena hasut untuk bergabung dengan Mobius dalam penyerangan Draken dan lain sebagainya. Masih banyak
banyak lagi yang dihasut oleh Kisaki Teta. Semua konflik yang telah terjadi di serial manga atau anime Tokyo Revengers merupakan permainan yang telah disusun rapi oleh Kisaki Teta. Beruntung Takemichi merupakan orang yang datang dari masa depan. Mungkin saja apabila Takemichi bukan berasal dari masa depan, maka Takemichi jelas-jelas akan dikalahkan dengan telak oleh rencana-rencana milik Kisaki Teta. Hanma merupakan seorang alat yang sangat setia kepada Kisaki Teta. Dia selalu mendampingi Kisaki Teta untuk mencapai tujuannya. Dia tidak pernah berkhianat kepada Kisaki Teta. Namun dalam hal ini, tujuan Hanma selalu mengikuti Kisaki Teta masih belum terungkap. Bahkan di akhir kematian Kisaki Teta, hanya ditunjukkan Hanma yang bercerita di kuburan Kisaki Teta tentang tujuannya tanpa ada detail penjelasannya. Cerita Hanma kepada Kisaki Teta tersebut hanya diberi judul cerita Badut dan Shinigami. Kemudian terdapat juga flashback cerita tentang Mikey, Mucho, dan Sanzu di masa lalu. Mucho merupakan kapten divisi 5 yang ada di geng Toman. Mucho merupakan seorang kapten yang selalu diberikan tugas untuk mengatasi anggota yang sering berbuat masalah. Suatu ketika, Mikey memerintahkan Mucho untuk menerima dan menangani Sanzu Haruchio. Dia merupakan anggota yang sering berbuat masalah. Bahkan divisi-divisi lain tidak sanggup untuk menangani orang tersebut. Oleh karena itu, Mikey telah memberikan kepercayaan kepada Mucho untuk menjinakkan seorang Sanzu yang sering berbuat masalah. Singkat cerita, setelah Sanzu telah lama menjadi anggota divisi 5, Mucho pun akhirnya memberikan kepercayaan penuh kepada Sanzu untuk menjadi seorang wakil kapten anggota divisi 5. Mucho dan Sanzu sering bermain shogi bersama. Dalam permainan tersebut, Sanzu selalu mengutamakan untuk melindungi sang raja. Sanzu merupakan orang yang memiliki luka gores di bagian samping mulut. Untuk menutupi luka tersebut, Mucho memberikan sebuah masker. Sanzu merupakan orang yang selalu mengikuti perkataan dan tindakan Mucho. Bahkan pada saat penangkapan Inupi, Kokonoi, dan Takemichi, Sanzu juga ikut terlibat. Namun walaupun demikian, setelah Mucho menjadi anggota Tenjiku, Sanzu pun ikut mengkhianati Mucho. Karena Sanzu menganggap Mucho sebagai orang yang telah mengkhianati sang raja Toman, yaitu Mikey. Seperti pada saat bermain shogi, Sanzu selalu mementingkan perlindungan terhadap sang raja di atas segalanya. Mucho juga dibunuh oleh Sanzu setelah Mucho keluar dari penjara. Oke, kita kembali ke Takemichi. Setelah bertemu dengan teman-temannya di sekolah sekaligus memberikan informasi tentang kejadian di masa depan kepada Chifuyu, Takemichi diberikan penjelasan tentang kondisi dunia preman setelah 2 tahun geng Tokyo Manji dibubarkan. Banyak geng baru yang bermunculan dan saling berebut kekuasaan. Mereka berulang kali menang kalah sampai pada akhirnya menjadi tawuran saudara yang sangat brutal, di mana konflik tersebut melibatkan berbagai mantan anggota geng yang dulunya merupakan saudara dalam beberapa geng. Konflik tersebut disebut sebagai periode Sengoku Tokyo. Selama periode tersebut, terdapat 3 orang yang memiliki kekuatan dan daya tarik yang seimbang. Yang pertama bernama Teranoshot. Bos geng Rokuhara Tandai menguasai distrik Minato. Lalu kedua, Kawaragi Senju, bos geng Brahma, menguasai distrik Shinjuku. Lalu yang ketiga, Sano Manjiro, bos geng Kanto Manji, yang menguasai distrik Shibuya. Karena mereka bertiga seimbang, maka mereka disebut sebagai era 3 dewa. Lalu setelah mengetahui hal tersebut, Takemichi, Chifuyu, dan Hakai pergi ke Hotel Pahchin untuk menemui teman-temannya dari geng Toman. Di hotel tersebut terdapat Pahchin, Pehyan, dan juga Mitsuya. Awalnya Takemichi berencana untuk mengajak teman-temannya untuk membantu dalam menyelamatkan Mikey dari kegelapan. Namun setelah melihat kebahagiaan teman-temannya yang telah mendapatkan tujuan hidup dan kehidupan yang layak, maka Takemichi berubah pikiran dan dia berencana untuk menolong Mikey seorang diri. Selain itu, Chifuyu juga telah bekerja paruh waktu di toko hewan. Setelah memutuskan untuk menyelamatkan Mikey seorang diri, tiba-tiba saja Draken menelpon Takemichi. Draken meminta Takemichi untuk datang ke bengkel motor milik Draken. Draken telah memperbaiki motor CB250T yang dulu diberikan oleh Mikey kepada Takemichi. Takemichi pun dimintai oleh Draken untuk mencoba motor tersebut. Di perjalanan bersama Draken, Draken menjelaskan kondisi Mikey saat ini, bahwa saat ini tidak ada yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan Mikey. Semua anggota Toman merupakan orang-orang yang sangat baik. Mereka memiliki cita-cita dan tujuan hidup yang baik. Lalu di sisi lain, Mikey malah memilih jalan sebaliknya, yaitu kegelapan dalam premanisme. Maka oleh karena itu, Mikey memutuskan untuk membubarkan geng Toman dan membuat geng baru yang disebut Kanto Manji. Tentunya di dalamnya tidak ada mantan anggota Toman selain Mikey sendiri.
Di perjalanan, tiba-tiba saja Takemichi dan Draken dihadang oleh salah satu orang yang masuk dalam era 3 dewa. Dia adalah Tyrannosaurus dari geng Rokuhara Tandai. Dia juga membawa Inupi untuk dilempar ke arah Takemichi. Takemichi, Draken, dan Inupi telah dikepung oleh para anggota geng Rokuhara Tandai. Di sini Tyrannosaurus hanya ingin mengajak Draken untuk bergabung menjadi anggota geng Rokuhara Tandai. Namun dengan tegasnya, Draken menolak tawaran tersebut dengan alasan telah pensiun dari dunia premanisme. Tyranno dan Draken pun akhirnya baku hantam. Di sini Draken masih mengalah dan hanya menerima serangan Tyranno tanpa membalasnya. Draken dihajar habis-habisan oleh Tyranno. Lalu kemudian pada saat Tyranno akan menghajar Takemichi, tiba-tiba saja datang geng Brahman. Kali ini giliran bos geng Brahman yang bernama Kawaragi Senju yang ingin mengajak Takemichi untuk join the gang. Dua dari era 3 dewa telah muncul di hadapan Takemichi. Takemichi dan Draken saat ini telah menjadi perebutan dua geng terkuat di kota Tokyo. Bahkan wakil bos dari geng Brahman yang juga merupakan mantan wakil bos dari geng Black Dragon generasi pertama juga telah muncul. Dia bernama Akashi Takeomi. Dengan kata lain, dia merupakan mantan wakil kapten kakak Mikey yang bernama Sano Manjiro. Terdapat beberapa baku hantam antara petinggi geng di sini. Lalu kemudian, Draken yang tadinya dipukul habis-habisan akhirnya bangkit kembali. Dia ingin segera menghajar Tyranno di pertarungannya yang kedua ini. Namun pada akhirnya, pertarungan antara Draken dan Tyranno tertunda terlebih dahulu karena polisi datang ke tempat para preman tersebut. Mereka pun dengan cepat bubar seketika. Lalu dijelaskan juga bahwa Takemichi dan Draken akhirnya bergabung menjadi anggota geng Brahman. Mereka bergabung karena memiliki tujuan yang sama, yaitu menyelamatkan Mikey dengan cara mengalahkan Mikey tanpa melewati pertarungan. Karena telah bergabung, Takemichi pun akhirnya menjadi seorang pesuruh. Dia diajak Senju untuk pergi bersama ke daerah Harajuku. Lalu saat di Harajuku, kita dikejutkan dengan sosok Senju yang sebenarnya. Dia sebenarnya merupakan seorang cewek yang cantik dan juga seksi. Bisa-bisa hanya sih cewek cantik seksi jadi bos geng Brahman yang terkenal seperti Yakuza. Takemichi begitu sangat terkejut. Takemichi dan Senju berbelanja bersama di Harajuku. Di sini juga terdapat fakta bahwa Senju dan Sanzu merupakan sepasang saudara. Kemudian saat di tengah keramaian, tiba-tiba saja Takemichi sekilas bisa melihat masa depan. Di kilasan masa depan tersebut, terlihat Senju terbaring sekarat hampir mati. Namun saat ini, Takemichi masih belum mempercayai hal tersebut. Tapi pada saat di rumah Draken, di mana Takemichi melihat masa depan terkena tumpahan jus tomat, hal tersebut benar-benar terjadi. Di rumah Draken, Takemichi juga telah menceritakan semuanya tentang kondisi Mikey di masa depan. Di mana di masa depan, semua teman-temannya masih bisa bertahan hidup. Takemichi telah berhasil merubah masa depan yang suram menjadi lebih baik. Namun hanya satu orang yang masih belum terselamatkan. Dia adalah Mikey. Dia masih terjebak dalam kegelapan. Dengan kata lain, menurut Draken, Mikey malah dengan sengaja bertahan di dalam kegelapan. Kejadian Mikey saat ini disebut sebagai impulsivitas gelap. Oke, seperti itulah pembahasan tentang rangkuman poin penting dari manga Tokyo Revengers dari chapter 203 sampai dengan chapter 217 sekaligus. Mohon maafkan Mr. K apabila terdapat kesalahan dalam pembahasan ini. Arigatou gozaimasu and see you di next video.